Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para teman-teman subscriber dimanapun kalian berada? Jumpa lagi dengan channel Kawan Militer. Channel yang selalu membahas tentang seputar militer Indonesia dan dunia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pangkalan militer Amerika. Mengapa Amerika memiliki banyak pangkalan militer di luar negeri? Apa alasannya Amerika mendirikan pangkalan militer di luar negeri? Mengapa negara-negara lain mengizinkan Amerika mendirikan pangkalan militer di negara mereka? Inilah 9 alasan mengapa Amerika mendirikan pangkalan militer di luar negeri. Kalau kalian mau tahu silakan simak video ini sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe channel ini silakan subscribe dulu channel ini. Biar kalian selalu mendapatkan berita-berita terbaru tentang militer Indonesia dan dunia. Oke, langsung saja, inilah 9 alasan Amerika memiliki pangkalan militer di luar negeri. 9 alasan Amerika Serikat memiliki pangkalan militer di luar negeri. Baik atau buruk, Amerika Serikat telah digambarkan sebagai militer terkuat di dunia yang ditunjuk sendiri oleh para politisi dan pakar. Seperti halnya militer yang baik, AS memiliki banyak pangkalan untuk mengirim petugas. Hanya saja, dalam hal ini, pangkalan-pangkalan tersebut tersebar di seluruh dunia dan dikenal sebagai pangkalan militer Amerika di luar negeri. Sudah banyak diketahui bahwa ada pangkalan militer AS di seluruh dunia, tetapi jarang orang berhenti untuk bertanya dengan bagaimana AS bisa memiliki pangkalan militer di negara lain. Salah satu alasannya adalah campuran hubungan diplomatik, aliansi internasional, dan dominasi militer Amerika kuno. Alasan historis untuk pangkalan militer AS di luar negeri sangat beragam seperti pangkalan itu sendiri. Terkadang, AS membantu sekutu dengan pelatihan dan pertahanan. Di lain waktu, mereka mengawasi musuh yang baru saja dikalahkan. Nah, berikut adalah alasan Amerika Serikat memiliki pangkalan militer di luar negeri yang disadur dari Ranker.com. 1. Beberapa negara hanya membutuhkan uang. Insentif yang paling jelas dan langsung untuk menjadi tuan rumah pangkalan militer kekuatan asing di negara tujuan adalah diberikan imbalan finansial. Negara-negara seperti AS dapat membayar negara lain untuk hak istimewa memiliki pangkalan di tanah mereka. Sesuatu yang banyak dari negara-negara itu kemudian membayar kembali dengan membeli peralatan militer Amerika. AS memiliki pengaturan keuangan yang tak terhitung jumlahnya dengan negara-negara lain seperti ini. 2. Langkah cerdas secara diplomatik. Alasan utama lain bahwa suatu negara dapat memilih untuk menjadi tuan rumah pangkalan militer asing, Amerika atau lainnya, adalah untuk meningkatkan hubungan diplomatik. Langkah tersebut menunjukkan hubungan persahabatan antara dua negara, dan memperkuat aliansi militer yang sudah ada sebelumnya. Membiarkan Amerika menjadi tuan rumah pangkalan militer di negara lain dapat menghasilkan kesepakatan perdagangan yang menguntungkan di masa depan, misalnya. Memiliki orang Amerika yang membuka pangkalan militer di negara lain akan mengirimkan pesan yang jelas bahwa berteman dengan AS, posisi yang umumnya positif dari sudut pandang keamanan. 3. Tuan rumah AS perkuat pertahanan nasional. Tentu saja, mungkin insentif terbesar untuk menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika di negara lain adalah pertahanan dan keamanan nasional tambahan yang disediakannya. Hanya memiliki tentara Amerika di lokasi akan memberikan stabilitas instan ke suatu daerah, baik melalui keahlian mereka dan kekuatan tentara yang mereka wakili. 4. PBB mendukung klaim Amerika. Ketika sebuah negara akhirnya bangkit dan menuntut agar Amerika menghapus pangkalan militer mereka, jawabannya biasanya masih tidak. Ini karena AS memiliki kekuatan yang tidak seimbang di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berarti bahwa PBB hampir selalu mendukung klaim Amerika. Ini menjadi jelas ketika Kuba berusaha agar Teluk Guantanamo kembali ke kendali mereka setelah AS mengubahnya menjadi fasilitas penahanan brutal. PBB hanya mengatakan, tidak, dan hanya itu. 5. Konstitusi lokal tidak dapat menghentikan AS dari membangun pangkalan. Beberapa negara asing memiliki konstitusi dan piagam yang langsung melarang negara lain mendirikan pangkalan apapun di tanah mereka. Namun, jika politisi lokal mau bermain bola, kemungkinan besar Amerika Serikat dapat menemukan cara untuk mempertahankan kehadiran militer di sana. 6.
AS biasanya mendirikan pangkalan setelah mengalahkan musuh. Perang Dunia Kedua memberikan jenis baru peluang pembuatan pangkalan militer bagi Amerika Serikat. Ini datang dari negara-negara yang dikalahkan oleh negara adidaya yang tiba-tiba yaitu Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Italia semuanya dipaksa untuk menerima instalasi permanen dari Amerika yang menang. 7. Banyak negara meminta. Amerika Serikat, dengan lingkup perdagangan dan diplomatik yang menjangkau dunia, telah berhasil menemukan banyak peluang dan alasan untuk mendirikan pangkalan militer di tanah asing. Mereka telah menemukan cukup pembenaran, pada kenyataannya, telah mendirikan lebih dari puluhan pangkalan di seluruh dunia, di lusinan negara yang berbeda. Negara-negara ini berkisar dari sekutu yang kuat, hingga negara berkembang, dan bahkan musuh tradisional seperti Kuba. Kehadiran di seluruh dunia ini juga memungkinkan AS untuk meningkatkan dominasi militer mereka secara keseluruhan. Mencegah kepentingan yang bersaing mendapatkan pijakan di lokasi manapun yang dihargai AS. 8. Basis sangat sulit disingkirkan setelah didirikan. Banyak pangkalan militer AS atau setidaknya perjanjian di belakangnya, didirikan beberapa dekade yang lalu. Tentu saja, beberapa negara tuan rumah telah sedikit berubah pikiran ketika mengizinkan kehadiran Amerika yang konstan di dalam perbatasan mereka. Sayangnya bagi mereka, begitu hubungan sudah dimulai, sulit untuk keluar. Untuk sebuah negara untuk menghapus pangkalan Amerika dari tanah mereka, mereka harus mengambil risiko sangat merusak hubungan diplomatik mereka dengan AS. Mereka bahkan dapat mengambil risiko respons militer jika Amerika karena keputusan tersebut. 9. Sebenarnya sangat umum menjadi tuan rumah militer asing. Pernyataan yang benar adalah, sebagian besar negara menjadi tuan rumah pangkalan militer untuk negara-negara asing yang memiliki hubungan persahabatan dengan mereka. Kesepakatan-kesepakatan ini umumnya dilihat sebagai saling menguntungkan dan biasa. Ini karena AS sendiri, dengan ekonomi yang kuat dan kekuatan militer yang besar, hampir tidak memiliki insentif untuk menjadi tuan rumah pangkalan militer asing.